Indonesia, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Pada video ini kita akan membahas mengenai kasus metode harga pokok pesanan. Jadi nanti teacher akan menjelaskan bagaimana pencatatan menggunakan metode harga pokok pesanan dalam sebuah kasus perusahaan. Baiklah, kita mulai saja. Di sini perusahaannya yaitu PT Dedikasi. PT Dedikasi dia melakukan produksi secara pesanan atau menggunakan metode harga pokok pesanan dalam perhitungan harga pokok produksinya. Yang mana di awal bulan November 2018 PT Dedikasi ini memiliki persediaan awal berupa persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku sebesar Rp3.500.000, persediaan barang dalam proses Rp4.767.500, dan persediaan barang jadi Rp3.750.000. Dari Rp4.767.500 persediaan barang dalam proses ini menandakan kalau masih ada pesanan yang belum selesai kita kerjakan di bulan sebelumnya. Persediaan barang dalam proses itu terdiri dari 3 pesanan, yang mana pesanan pertama T01, pesanan kedua T02, dan pesanan ketiga T03. Yang mana data-datanya dapat Ananda lihat seperti yang teacher lampirkan berikut ini. Ananda dapat lihat bahwasannya untuk biaya produksi awal untuk T01 yaitu berjumlah Rp1.645.000. Untuk pesanan yang kedua yaitu biaya produksi awalnya berjumlah Rp2.065.000, dan yang terakhir untuk pesanan T03 biaya produksi awalnya adalah Rp1.057.500, sehingga jika kita totalkan biaya produksi awal untuk masing-masing pesanan yaitu Rp4.767.500 sama dengan persediaan barang dalam proses awal tadi. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan membuat jurnal pembalik atas persediaan barang dalam proses tadi. Nah, caranya adalah dengan mendebit BDP BBB, BDP BTKL, BDP BOP, kemudian mengkredit persediaan barang dalam proses. Untuk BDP BBB-nya yaitu sebanyak Rp2.000.000, kemudian BDP BTKL-nya Rp1.537.500, kemudian untuk BDP BOP adalah Rp1.230.000, sehingga totalnya nanti sama dengan Rp4.767.500 di sebelah kreditnya. Nanda, setelah kalian buat jurnal balik tadi, kemudian kita langsung membuat kartu pesanan, yaitu untuk ketiga jenis pesanan tadi, T01, T02, dan T03. Ananda masukkan sesuai dengan jumlah biaya awal yang ada di informasi awal tadi. Kita mulai dari transaksi yang pertama, yaitu pembelian bahan baku secara tunai. Nah, di sini bahan baku yang kita beli ini sudah termasuk di dalamnya ada biaya angkut pembelian. Sehingga nanti kita jurnalnya adalah persediaan bahan baku kita bertambah, kas kita berkurang karena kita belinya tunai sebanyak Rp5.500.000. Nah, itu untuk transaksi nomor 1. Yang kedua yaitu adanya pembelian bahan pembantu atau bahan penolong secara tunai juga. Jadi jurnalnya persediaan bahan pembantu kita bertambah dan kas kita berkurang, yaitu sebanyak Rp1.000.000. Transaksi yang ketiga yaitu adanya bahan baku yang diminta untuk proses produksi. Nah, di sini terdapat Rp5.250.000 yang diminta untuk melakukan proses produksi. Dari jumlah ini kita distribusikan ke T01 sebanyak Rp1.325.000, dan untuk T02 kita distribusikan Rp1.850.000, dan untuk T03 kita distribusikan sebesar Rp1.475.000.
Nah, untuk pesanan T1, T2, dan T3 itu merupakan pemakaian bahan baku langsung atau bahan baku utama. Nah, sisanya itu merupakan pemakaian bahan baku penolong atau bahan pembantu. Di sini kita mulai dulu dengan pemakaian bahan baku utama. Jurnalnya adalah dengan mendebit barang dalam proses BBB yaitu sebanyak Rp4.650.000, yaitu total dari ketiga pesanan tadi. Kemudian di kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kemudian untuk pemakaian bahan pembantu atau bahan penolong itu jurnalnya adalah BOPS atau biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit dan di kredit persediaan bahan pembantu atau bahan penolong sebanyak Rp600.000. Karena ada jurnal pemakaian bahan baku yaitu ditandai dengan adanya BDP BBB, maka di sini Ananda kembali lagi ke kartu pesanan tadi. Kalian buatlah di sana sesuai dengan berapa sih bahan baku yang terpakai untuk masing-masing pesanan, yaitu ada 1.325.000, ada 1.850.000 dan 1.475.000. Distribusikanlah ke masing-masing pesanan di kartu pesanannya. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat di sini adalah pengembalian bahan baku dari bagian produksi ke bagian gudang sebesar Rp150.000, yang mana Rp50.000 ini merupakan bahan baku penolong atau bahan baku tidak langsung, dan sisanya yaitu Rp100.000 merupakan bahan baku utama atau bahan baku langsung yang berasal dari pesanan T02. Maksudnya apa? Tadi kita sudah meminta bahan untuk melakukan produksi. Ternyata bahan yang kita minta itu berlebih. Nah, dikembalikanlah oleh bagian produksi ke gudang lagi sebanyak Rp150.000. Nah, dari Rp150.000 itu Rp50.000-nya adalah bahan penolong yang kita kembalikan, dan yang Rp100.000-nya ini bahan baku langsung yang kita kembalikan. Nah, jurnalnya adalah ketika kita mengembalikan bahan baku tersebut ke gudang lagi, berarti persediaan bahan baku kita akan bertambah, ya kan? Persediaan bahan baku kita akan bertambah Rp100.000 dan BDP BBB kita akan berkurang Rp100.000. Nggak jadi biaya produksinya sebanyak itu karena kita kembalikan ke gudang. Nah, untuk bahan pembantu atau bahan penolong yang kita kembalikan itu persediaan bahan penolong kita akan bertambah sebanyak Rp50.000 dan BOPS kita juga akan berkurang sebanyak Rp50.000. Karena di sini ada pengembalian bahan baku, di sini kalian harus ke kartu pesanan lagi. Kita kurangi bahan baku yang dipakai untuk pesanan T02 karena dari informasi di soal bahan baku yang dikembalikan tersebut berasal dari pesanan T02 Rp100.000. Nah, di kartu pesanan bagian pesanan T02 kalian buat berkurang di bahan bakunya ya Rp100.000 dalam tanda kurung. Kita lanjut ke transaksi yang kelima. Di sini ada bahan baku yang kita kembalikan lagi ke supplier. Anda masih ingat dengan transaksi yang pertama? Yaitu kita membeli bahan baku secara tunai. Ternyata ada bahan baku yang kita kembalikan lagi Rp200.000. Sehingga ini akan menambah kas kita, yaitu kas di debit Rp200.000 dan akan mengurangi persediaan bahan baku tersebut Rp200.000. Kita lanjut ke transaksi yang keenam. Adanya beban gaji yang tercatat selama bulan November 2018 sebesar Rp9.500.000. Nah, ini merupakan jurnal pembebanan atau pencatatan adanya gaji dan upah yang telah terpakai. Jurnalnya adalah dengan mendebit beban gaji dan upah dan mengkredit utang gaji dan upah sebesar Rp9.500.000. Transaksi yang ketujuh yaitu dari biaya gaji yang ada di transaksi nomor 6 tadi, kita rincikan sebanyak 55% itu merupakan upah untuk tenaga kerja langsung,
20% itu merupakan upah tenaga kerja tidak langsung, 15% merupakan gaji bagian penjualan, dan 10% merupakan gaji bagian administrasi dan umum. Sehingga nanti akan kita peroleh rincian dari biaya gaji ini, yang mana tenaga kerja langsung atau upah tenaga kerja langsungnya sebesar Rp5.225.000. Kemudian untuk upah tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp1.900.000, dan untuk gaji bagian penjualan yaitu Rp1.425.000. Dan yang terakhir yaitu untuk beban gaji bagian administrasi dan umum sebanyak Rp950.000. Setelah kita hitung rincian dari gaji tersebut, Ananda dapat buat jurnal alokasi gaji dan upah, yaitu dengan mendebit BDP BTKL, BOP sesungguhnya, biaya gaji bagian penjualan, biaya gaji bagian administrasi dan umum, kemudian dengan mengkredit beban gaji dan upah, yaitu sebanyak Rp9.500.000. Dari biaya tenaga kerja langsung yang kita peroleh sebesar Rp5.225.000 ini, kita distribusikan untuk masing-masing pesanan. Sehingga Ananda kembali lagi ke kartu pesanan untuk membuat berapa BTKL yang terpakai selama bulan November ini. Jadi untuk pesanan T01 itu BTKL-nya Rp1.605.000. Untuk T02 yaitu BTKL-nya Rp2.040.000, dan untuk T03 sebesar sisanya yaitu Rp1.580.000.